Di mana letak hubungannya antara tasawuf dengan Islam? Apa artinya berislam? Yaitu berketuhanan secara Islam. Jangan sampai kamu menyukai yang wajib, jangan sampai kamu menyukai yang wajib tapi meninggalkan yang sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas atau mengangkat masalah tasawuf, tasawuf dalam hubungannya dengan Islam. Jadi melihat di mana letak hubungannya antara tasawuf dengan Islam, atau apakah ada hubungan antara tasawuf dengan Islam. Saya bahas dulu masalah Islam. Kita disebut Muslim karena kita beragama Islam. Beragama Islam, kalau bahasa istilah singkatnya adalah berislam. Sama kan, beragama Islam sama dengan berislam. Apa artinya berislam? Yaitu berketuhanan secara Islam. Berketuhanan secara Islam. Di luar Islam ada cara-cara berketuhanan dengan cara di luar Islam. Ya. Jadi kalau berislam artinya berketuhanan secara Islam. Nah, dalam berislam tentu ada target, ada tujuan, atau ada sasaran, atau ada titik capaian. Dari beberapa ayat sangat jelas bahwa capaian tertinggi dalam Islam itu adalah takwa. Capaian tertinggi dalam Islam itu kan takwa atau bertakwa. Pertanyaannya, takwa itu apa? Kan itu. Ya, banyak orang memberikan versi pendapat. Cuman belum pernah ketemu satu rumusan yang bisa dipahami secara mudah. Takwa itu sama dengan cerdas. Ya. Tapi cerdas dalam 3 hal. Yaitu cerdas secara intelektualitas, cerdas secara emosionalitas, dan cerdas secara spiritualitas. Ini capaian tertinggi dari seorang muslim yang melakukan atau menjalankan cara-cara Islam. Seorang yang berislam, capaian tertingginya adalah takwa. Takwa itu adalah kecerdasan. Kecerdasan intelektualitas, emosionalitas, dan spiritualitas. Ketiga-tiganya harus dimiliki, harus didapat. Jika hanya sebatas cerdas secara intelektualitas, tapi tidak secara emosionalitas, dan tidak secara spiritualitas, maka dia belum mencapai derajat takwa. Jadi kecerdasan ini harus terpenuhi tiga-tiganya secara seimbang. Cerdas secara spiritualitas, cerdas secara emosionalitas, tapi tidak secara intelektualitas, itu juga tidak termasuk takwa. Jadi kecerdasan yang seimbang, itu takwa. Dan selalu kita ditekankan, bertakwalah kamu. Lakukan ini, lakukan itu agar kamu bertakwa. Ya itu artinya yang paling mudah dipahami, cerdas. Jadi berislam itu disuruh cerdas maksudnya kan gitu. Menjadilah manusia yang cerdas.
Manusia bertakwa itu manusia yang cerdas. Tapi tadi kecerdasannya mesti tiga. Dalam tiga hal. Tidak boleh kurang. Dan ketika dia memilih ketika kecerdasan itu pun harus seimbang. Nah, bicara tingkat kecerdasan beda-beda, ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi cerdas. Ya, sesuai dengan levelnya masing-masing. Tapi dia mencapai itu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan untuk mencapai derajat takwa itu dalam Islam? Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan ketiga kecerdasan yang disebutkan tadi? Memiliki ketiga kecerdasan secara seimbang. Nah, untuk mencapai derajat ketakwaan tersebut, Rasulullah sudah mengajarkan secara lengkap dan detail. Mau dibilang metodologi, silakan. Mau dibilang teknik, silakan. Ya. Terserah mau disebut istilah apa, tapi yang pasti Rasul sudah mengajarkan bagaimana caranya untuk mencapai derajat ketakwaan itu. Lengkap dan detail. Ya. Melalui sunnahnya. Tidak hanya mengajarkan, beliau pun mencontohkan gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Salah satu cara, ya, yang bisa dikatakan cara yang pokok dan mendasar adalah menjalankan rukun Islam. Itu yang mendasar. Pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian sholat, tegakkan sholat. 3. Puasa di bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. 5. Naik haji bila ada kemampuan. Itu sisi wajibnya. Sisi sunatnya ada. Ada sholat sunat banyak. Ada puasa sunat ada. Ada zakat yang sunat ada. Namanya sedekah. Infak sedekah itu kan sunahnya zakat. Kalau zakat ada ukuran, ada perhitungannya. Haji ada sunahnya ada. Namanya umroh. Artinya Rasul pernah berpesan, ya, jangan sampai kamu menyukai yang wajib, ya, jangan sampai kamu menyukai yang wajib tapi meninggalkan yang sunahnya. Itu saja kalau dijalankan sudah luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita lihat syarat pertama. Membaca 2 kalimat syahadat. Ini langkah awal yang sangat penting dan sangat menentukan. Bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ini tidak sekedar ucapan. Ini sebuah sumpah setia. Ya. Apa sumpahnya? 1. Tidak akan mengingkari bahwa satu-satunya ilah adalah Allah. Dan tidak mengingkari bahwa Muhammad itu benar utusan Allah. Ya. Karena sudah bersaksi, sudah membenarkan, berarti tidak mengingkari. Ini modal dasar yang sangat-sangat menentukan. Dari syahadat inilah akan berpengaruh kepada ibadah-ibadah selanjutnya. Ya. Dan tentu ketika kita bersyahadat, maka di situ sudah masuk 2 rukun iman. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Gitu. Tapi yang pasti ini adalah bagian dari sumpah setia. Disinilah pondasi awalnya. Pondasi ini yang akan menentukan kualitas peribadatan kita lebih lanjut. Nah, terhadap semua yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut, maka harus bagaimana cara menjalankannya? Ya.
Tidak lain. Harus dengan istiqomah. Sungguh-sungguh. Dan konsisten. Dan perintahnya jelas. Istiqomah. Ada itu. Ya. Jadi jalankan semua yang sudah diajarkan. Itu dengan istiqomah. Untuk bisa istiqomah. Harus mantap di pondasi syahadatnya. Jangan dianggap remeh. Karena syahadat itu menentukan kualitas peribadatan lebih lanjut. Ya. Nah, terhadap semua cara-cara yang diajarkan Rasulullah tersebut, cara menjalankannya dengan istiqomah. Tidak pernah Rasul mengatakan jalankan dengan tasawuf, nggak ada. Sehingga kalau kita melihat ini, kita bertanya di mana letaknya tasawuf? Untuk apa tasawuf gitu loh. Kalau Rasul sudah mengajarkan semua metode untuk mencapai derajat takwa, kerjakan dengan istiqomah. Tidak ada yang lain. Yang menjadi persoalan adalah kebanyakan umat Islam tidak puas dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nggak puas. Sehingga masih mencari metode-metode lain. Bisa membuat sendiri, bisa juga belajar dari orang-orang lain. Ya, karena metode yang diajarkan Rasul dianggap masih kurang mantap, kurang keren dan sebagainya. Ya karena tadi persoalannya bisa saja karena sudah ada tujuan yang lain, bukan mengejar takwa. Nah, padahal derajat tertinggi adalah takwa. Ya kan? Jadi dari semua rangkaian ajaran-ajaran Rasul tadi, kita bertanya di mana letaknya tasawuf? Yang ada perintah istiqomah, bukan perintah bertasawuf, enggak. Perintahnya beristiqomah terhadap apa saja yang sudah diajarkan. Jadi kalau bicara peribadatan dalam rangka mencapai derajat takwa, enggak kurang-kurang yang diajarkan Rasul, enggak kurang-kurang. Kalau diikutin semua, nemen juga. Kenapa mesti mencari metode lain? Ya, yang sudah pasti bukan Islam jatuhnya. Di luar Islam. Kalau metode Islam sudah jelas. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Clear. Ya kan? Nah, tadi kembali ke masalah kecerdasan intelektualitas, emosionalitas, spiritualitas. Gitu. Artinya baru bisa dikatakan bertakwa atau sudah sampai ke level takwa itu apabila sudah memiliki 3 kecerdasan: intelektualitas, emosionalitas, dan spiritualitas. Intelektualitas bisa kita persamakan dengan akal. Emosionalitas bisa kita persamakan dengan hati atau perasaan. Spiritualitas, iman. Nah, kalau tidak memiliki ketiganya, maka terjadi kepincangan, instabilitas. Ya, bisa saja kecerdasan intelektualitasnya lebih dominan, yang lain minim, pincang. Bisa terjadi kecerdasan emosionalnya lebih tinggi, dominan, pincang. Wujud kepincangan itu dapat dilihat dari cara berpikir, cara berperilaku, cara bersikap, cara memahami ajaran-ajaran, kelihatan. Ya. Apa bentuknya? Yaitu seperti orang yang berada di ruang hampa udara atau di ruang angkasa yang hampa udara, melayang-layang, ya. Tidak punya sandaran, tidak ada pijakan, melayang. Itulah orang yang tidak memiliki ketakwaan, tidak memiliki kecerdasan. Kalaupun memiliki, tidak seimbang, pincang, melayang-layang.
Jadi ketika kita bicara takwa sebagai derajat tertinggi atau capaian tertinggi, ya tadi kita bicara 3 kecerdasan: intelektualitas, emosionalitas, dan spiritualitas. Mesti ada 3-tiganya dan dalam posisi seimbang. Tidak boleh salah satu lebih dominan, atau tidak boleh juga tidak lengkap, harus lengkap. Dan itu akan diperoleh dengan baik kalau ajaran-ajaran Rasul kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah tuh Maha tahu. Gitu. Allah mengajarkan Rasulullah mengajarkan kepada kita. Bagaimana mungkin kita kok bisa mencari ajaran-ajaran di luar ajaran Rasul, atau mencampur adukkan ajaran Rasulullah dengan campuran di luar itu? Ini nggak logis, nggak normal menurut saya. Secara nggak langsung sudah mengingkari iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Dan itu artinya gagal di kecerdasan spiritualitas. Pincang. Maka saya katakan tadi, 2 kalimat syahadat itu pondasi yang paling mendasar. Pondasi ini sangat menentukan kualitas peribadatan lebih lanjut, termasuk menentukan hasil capaian ketakwaannya, tercapai atau tidak. Karena tadi konsekuensi logis dan konsekuensi yuridis dari syahadat jelas. Pertama, tidak mengingkari keberadaan Allah sebagai satu-satunya ilah. Itu harus kuat. Tidak boleh ada kompromi. Tidak mengingkari bahwa Rasul itu memang utusan Allah. Makanya membenarkan. Tapi ketika dalam proses perjalanannya ada keraguan-raguan, ya, terus mulai berubah-ubah, itu bahaya. Sudah mengingkari. Ya. Buktinya apa? Ya tadi, bentuk pengingkaran itu adalah menjalankan ajaran-ajaran di luar ajaran Rasulullah. Itu sudah mengingkari. Atau mencampur adukkan, itu sudah mengingkari. Kalau sudah mengingkari, bagaimana mungkin akan mencapai derajat ketakwaan? Bagaimana mungkin akan memiliki 3 kecerdasan: intelektualitas, emosionalitas, dan spiritualitas? Nah, dalam konteks tasawuf, saya bertanya, kalau prosesnya sedemikian rupa, konsepnya sedemikian rupa, di mana letak tasawuf? Itu yang saya pertanyakan. Apakah diperlukan tasawuf? Tidak. Karena Rasul menegaskan dari semua ajaran, semua metode yang sudah dicontohkan, lakukan dengan istiqomah, bukan dengan tasawuf atau dengan yang lain, apapun namanya lah. Tapi yang pasti dengan istiqomah. Itu tegas itu. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan satu pencerahan kepada kita semua, sehingga dapat memahami persoalan tasawuf dalam hubungannya dengan Islam secara baik dan benar, ya. Tidak terombang-ambing, gitu. Dan sekarang ini kan lagi tren nih urusan tasawuf, urusan torekot, tren banget, sudah bermunculan. Masing-masing udah menampilkan keahliannya lah, ya sudah seperti ahlinya lah segala macam. Jadi kalau kita ngomong dikit langsung dicela, ya. Anda siapa? Tahu apa Anda? Kan gitu. Ya nggak apa-apalah. Nah, inilah batas pengetahuan saya terkait dengan hakikat kita beragama Islam, hakikat kita berislam, ya, yaitu berketuhanan secara Islam. Jangan berketuhanan secara yang di luar Islam. Kan yang heboh bicara tasawuf kan urusannya kan ke masalah Allah juga lah, makrifat lah, hakikat lah, kan mengarah kepada Allah kan. Iya, Allah melalui Rasulnya sudah mengajarkan
bagaimana caranya mendekat, mengenal dan mendekat kepada Allah. Sudah diajarkan lengkap dan detil. Ya, detil. Tidak ada kurangnya lagi. Tinggal masalahnya yakin apa enggak, istiqomah atau tidak. Kalau masih mencari metode lain, ya berarti nggak yakin. Ya, masih ragu-ragu. Kalau memang benar-benar yakin, istiqomah, tidak bakal mencari ajaran-ajaran di luar ajaran Rasulullah. Paham ya kira-kira? Ini bagian daripada kita melatih diri kita biar cerdas juga gitu loh. Ya, kan boleh, harus cerdas kan? Dan ternyata nggak rumit-rumit amat. Ya, pakai teori ini, dalil itu, ribet. Ribet. Ya, ngerti belum udah oglek, nah itu repot kita. Sementara yang jelas sudah ada. Allah melalui Rasulnya udah dikasih yang jelas, sejelas-jelasnya. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.